sing from our agenda book, page 169, More About Jesus. More about Jesus I will know, more of His grace to meet and shine, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Verse 3. More about Jesus on His cross, reaches in glory all His love. More of His kingdom sure His cause, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. As the next song, let us open our agenda book, page 179, Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy and goodness are falling, but for the shower we plead. Verse 3. There shall be showers of blessing on it today that might fall. Now eyes to God we confessing, now eyes on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy and showers are falling, but for the showers we plead. As the next song, let us open our agenda book, page 178, Shall We Gather at the River. Shall we gather at the river, where bright angels feet have trod, with His crystal tide forever, flowing by the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Verse 3. Soon we'll reach the shining river, soon all winter fish will cease, soon our happy hearts will quiver with the melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river.
As the opening song, let us open our agenda book, page 157. I know the Lord has made a way. Shall we all rise? I know the Lord has made a way for me. I know the Lord has made a way for me. So I live for Him each day in the things I do and say. I know the Lord has made a way for me. Please be seated. Let us sing another song from our agenda book, page 147. Fill my cup, Lord. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, from now on never shall I cry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Verse 3, so Brother, if the things this world gave you live hours that won't pass away, my blessed Lord will come and save you. If you kneel to Him and I will pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Baik, selamat pagi untuk anak-anak kami dan juga rekan guru-guru yang telah hadir tepat waktunya untuk menghadapi acara kakar kita pagi ini. Pagi ini yang perlu saya tanyakan, siapa yang merasa berbahagia pagi ini menghadapi kakar ini? Tolong tunjuk tangan. Terima kasih, semua merasa berbahagia. Kiranya berkat Tuhan, bahagian kita masing-masing
semakin bertambah iman kita, teguh dan taat kepada Tuhan. Baik, sebelum acara kita dimulai, untuk menikmati berkat Tuhan terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, untuk memulai acara kita sama-sama bangkit berdiri dan bernyanyi yang dipandu oleh pemimpin acara. Shall we all rise? We will sing from our agenda book, page 141, The World See Jesus in You? You will live so close to the Lord today, passing to and fro on a lazy way, that the world in us can likeness see to the man of Calvary. Can the world see Jesus in me? Can the world see Jesus in you? Does your love to Him ring true, and your life and service too? Can the world see Jesus? Verse 3. As an open book, they your life will read to our words and exceeding daily. Will they be attracted or turn away from the mercy love today? Can the world see Jesus in me? Can the world see Jesus in you? Does your love to Him ring true, and your life and service too? Can the world see Jesus in you? Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan puji-pujian dan terima kasih atas kebaikan dan berkat yang telah kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati istirahat kami satu malam ini, hingga pagi ini kami dapat berkumpul di sini dengan tubuh yang segar dan pikiran yang baik untuk menghadiri, menikmati firman yang akan dibagikan kepada kami pagi ini. Tuhan yang maha baik, yang bertahta kerajaan surga, tolong Tuhan berkati Tuhan anak-anak didik kami, berkati kesehatan mereka, penurutan dan kejujuran mereka. Teristimewa Tuhan, anak didik kami dari kelas 6 SD, kelas 9 sampai kelas 12. Tolong Tuhan berkati mereka sebentar lagi menghadapi ujian nasional. Bantu, tolong mereka, Engkau memberikan ingatan yang baik kepada mereka, kepintaran dan akal budi dari surga, supaya apa yang mereka hadapi nanti ujian, mereka dapat jawab dengan baik dan mendapatkan hasil yang cukup baik ya Tuhan. Tuhan berkati kami guru-guru, berkati rumah tangga kami, hati dan pikiran kami. Kiranya kasih karunia surga bagian kami. Demikian juga Tuhan pembicara kami tolong berkati. Berkati mereka dari segi kesehatan, berkati mereka dari segi pekerjaan, terutama Tuhan akan pikiran hati mereka. Tolong Tuhan berkati, supaya firman yang dibawakan dapat kami hidupkan dan kami mengerti, dan menjadi bekal kehidupan kami masuk dalam kerajaan surga. Berkati acara kami selanjutnya, berkati semuanya Tuhan.
Ampuni dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan, marilah kita buka agenda kita nomor halaman 191, They brought their gift to Jesus. Let us open our agenda book, page 191. They brought their gift to Jesus. They brought their gift to Jesus and laid them at His feet. And love for this Savior made every offering sweet. But these and words of kindness help for the poor of God. And not a gift of money was thought of little worth. Who's bring a gift to Jesus, that He will come as sweet. Say, Lord, my heart I give Thee, and lay it at His feet. Verse 3. Dear Lord, He cried in sorrow, I know Thou kind no one. Take all I have to give Thee, my sinful wayward heart. Then Jesus answered softly, count not the gift as small, though all the care are precious, thine is the best of all. Who's bring a gift to Jesus, that He will come as sweet. Say, Lord, my heart I give Thee, and lay it at His feet. Kita bangkit berdiri dan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkerjaan di surga, terima kasih atas pimpinan kepada kami pada hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat membantu pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi benar dalam kehidupan kami. Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami agar berkat yang ingin Kau berikan kepada kami tidak terhalang karena dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, kepada anak-anak kami dan juga teman-teman guru, kita saat ini akan menikmati bersama berkat Tuhan. Kita mendengar dengan baik, jangan ada yang ribut. Berkat Tuhan akan dinikmati melalui lagu spesial yang dibawakan oleh Torsia. Tempat dan waktu kita berikan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya
ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ada damai yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Datanglah hanya kepadanya dalam kerendahan dan penyesalan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi dan shalom. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan suara isi hati Tuhan. Tema kita sepanjang minggu ini adalah ikuti Tuhan, jangan ikuti hati kita, karena hati kita ini, apa katanya? Licik dan jahat. Dan
Saya sangat bersyukur oleh karena kesempatan dalam minggu ini tidak hanya kita yang mendengarkan, tapi saya juga secara pribadi mengalami kebangunan rohani melalui kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan ya yang bersama dengan kita. Di hari pertama, jangan lupa semua program yang diadakan di tempat ini direkam, kemudian ditayangkan. Tidak hanya kita yang di jemaat ini atau di sekolah ini yang mendengarkan, namun banyak orang akan mendengarkan bagaimana rindunya Tuhan agar kita mawas diri. Hari pertama melalui kesaksian anak Tuhan, Raymond Tongkano dengan istrinya Sandy memberikan kesaksian bagaimana dia mantan ya alumnus, pernah sekolah di Keramat Pulo, istrinya dari Salemba, mengikuti hatinya sendiri, ya, kemudian akhirnya bertobat. Di hari pertama kita sudah diceritakan bagaimana jerat-jerat setan, ya, yang menuntun kita kepada hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saya masih ingat betul waktu dikatakan minyak wangi. Ya. Bagaimana setan menggunakan minyak wangi untuk menstimulasi otak kita, ya, sehingga kita tidak memikirkan Tuhan tetapi memikirkan lawan jenis. Tidak ada dikatakan tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Tetapi lihatlah bagaimana setan bisa membuat hati kita jauh dari Tuhan. Ya. Pakailah minyak wangi untuk tujuan yang mulia, bukan untuk membuat pasangan kita menjadi apa? Terpancing hawa nafsunya. Ya. Kemarin kita bisa melihat setan tidak bisa memaksakan kita untuk memilih, ya, dia. Allah begitu baik, diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Dan setan tidak bisa paksakan. Tapi saya sangat bersyukur kemarin kita diingatkan. Ada seorang ahli yang memberikan tugas kepada dua orang pintar, ya, bagaimana dia akan menggambarkan apa yang dia lihat. Luar biasa, diberikan amplop yang mana isi amplop itu adalah merupakan satu gambaran yang akan digambarkan oleh kedua orang tersebut. Dia belum melihat amplopnya, ya, tapi akhirnya mereka lukiskan apa yang ada dalam amplop tersebut. Wow, luar biasa. Adik-adik tahu bagaimana bisa orang yang menulis dalam amplop itu tahu persis apa yang akan ditulis oleh dua orang pintar itu. Masih ingat? Mulai dalam perjalanan dari rumah mereka sampai tiba di kantor tersebut, sudah ada potongan-potongan gambar yang mereka lihat. Dan akhirnya ketika tiba, disuruh menggambar, mereka ingat apa yang mereka lihat dalam perjalanan. Kemudian disuruh melukis, mereka lukis, tidak melihat itu amplop. Kemudian ketika dibuka, sama. Apakah ini magic? Tidak. Rupanya dari mulai mereka berangkat sudah ada potongan-potongan gambar yang dilihat, diingat, dan itu yang ditulis. Hati-hati terhadap televisi, handphone, dan lain sebagainya. Setan tidak paksakan kita untuk memilih dia. Tetapi dengan potongan-potongan gambar, saya sendiri baru sadar itu gambar kartun dari Aladdin, Mickey Mouse. Ada potongan-potongan gambar yang menjurus kepada seks. Tidak disengaja, tetapi satu kali kelak, akhirnya hati kita yang jahat ini
lebih memilih keinginan setan daripada keinginan Tuhan. Bukan dibilang tidak boleh pegang handphone. Bukan dibilang tidak boleh hidup di dunia ini dengan apa yang sudah fasilitas yang dimiliki. Tetapi hati-hati dengan handphonemu, hati-hati dengan televisi, hati-hati dengan internet. Tanpa kita sadari, potongan-potongan gambar yang diberikan oleh setan akan menuntun kita, akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Pagi ini kita akan membahas bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Allah, harus dijaga, dipelihara. Saya sudah 22 tahun, 23 tahun ya, melayani sebagai pendeta. Jarang, mungkin belum pernah saya ingatkan akan apa yang sudah dibicarakan kemarin. Tentang bahayanya masturbasi, bahayanya menonton yang lain sebagainya. Tapi Tuhan ungkapkan itu. Bagi mereka yang kelas 3, waktu kita tinggal sedikit bersama-sama di sekolah ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita bahwasanya hal-hal yang tidak baik, yang kecil-kecil itu sengaja dibuat setan akan membuat kita salah memilih. Akui itu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Amin, saudaraku. Hari ini kita akan belajar perlunya kita untuk berolahraga. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tema kita. Mari kita sama-sama berdiri. Page 160, in my heart there rings a melody. A song that Jesus gave me, it was sent from heaven's above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Bapa di surga Allah yang baik, saat ini hambamu dan Joshua siap untuk engkau gunakan menyatakan isi hatimu. Urapi kami dengan Roh Kudusmu. Biarlah kami berkata-kata bukan dari kehendak kami, tapi datangnya dari Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudusmu kami utarakan, semua kami yang mendengarkan diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah firman-firman yang baik ini dapat kami jiwai, kami resapi, mengubah kami untuk memilih hati yang baru, roh yang baru yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini mari kita dengarkan kesaksian pelajaran yang akan dibawakan oleh Saudara Joshua Sagala. Beliau adalah anak dari pendeta KR Sagala. Kami persilahkan. Selamat pagi kepada kita semua. Masa anak muda lemes. Selamat pagi. Wah, terima kasih banyak ya. Mohon tahan sebentar karena saya mau coba pasang ini. Baik, siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini? Tunjuk tangan.
Semua diberkati. Oke, puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati sehingga merasa diberkati, dia bawa Alkitab pada pagi hari ini. Membawa Alkitab enggak seperti membawa berkat ya. Tapi puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan apa ya? Dengan kesehatan pada pagi hari ini. Wah, puji Tuhan. Siapa yang berolahraga pada pagi hari ini? Jakarta olahraga pagi-pagi, waduh, ngeri banget ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengundang kita untuk yang bisa, yang biasanya untuk yang membawa telepon genggam mereka. Kebiasaan yang dulu dan sampai sekarang saya ingin buat dan masih saya latih adalah apabila saya pergi ke rumah Tuhan, saya akan matikan telepon. Kenapa? Sebab saya ingin bertemu dengan Tuhan saya. Saya ingin bertemu dengan orang yang menyayangi saya pada saat 29 tahun saya berbuat nista di depan dia. Apakah memang hanya satu telepon ini dimatikan dalam waktu 1 jam akan menghancurkan persahabatan kita dengan orang yang lain? Apabila Anda bisa, tunjukkan rasa sayang Anda kepada Tuhan Anda dengan mematikan telepon. Tapi apabila telepon Anda gunakan bukan untuk chatting, BBM, atau SMS, Anda bisa gunakan untuk membaca firman Tuhan. Setuju? Amin. Baik, sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan, mungkin di sebelah kiri, terlalu pendek mungkin ya. Oke. Mungkin teman-teman di sini lihat ya di seruan nyari di pojok kiri atas itu ada Facebook, ada Twitter dan ada YouTube. Ini bukan untuk mengajak kita untuk buka sekarang, karena kalau kita buka sekarang jadi nggak konsentrasi terhadap firman Tuhan. Tetapi setelah dari sini, kalau Anda memiliki internet connection di rumah Anda bisa buka, mau kenal kami lebih dekat, mau dengar firman-firman Tuhan, mau mendengarkan lagu-lagu firman Tuhan yang hari ini kita akan nyanyikan banyak lagi, bisa kunjungi kami di Facebook kami, di Twitter kami, dan di YouTube kami, di Seruan Nyaring. Kalau orang yang pernah dengar Loud Cry atau Seruan Nyaring di buku-buku kita, mungkin bisa tahu ini maksudnya Seruan Nyaring adalah pekabaran 3 malaikat yang kita kabarkan di sini. Baik, oke, itu sudah. Saya ingin undang teman saya, Brother Ir. Siapa yang suka nyanyi di sini? Coba angkat tangan. Waduh, nggak ada yang suka nyanyi. Ini bahaya nih. Saya dengar ada artis-artis juga di sini ya, banyak orang yang terkenal ya. Ada yang ini katanya saya, semuanya artis mungkin. Tetapi baik, pada pagi hari ini yang saya ingin minta dari kita semua, sebab saya lihat nih 2 hari yang kemarin, mohon maaf saya harus beritahukan ini, kita masih kurang dewasa. Wah, teguran banget ya, teguran banget. Tapi ini harus saya sampaikan, kenapa? Masa SMA dengar kata seks, wah, masa dengar kata ini, wah, kalah sama anak SD. Kalah sama anak SMP. Jadi pada pagi hari ini yang saya mau minta adalah kalau ada kata-kata seperti ini, kalau ada video, kalau ada apa, ada terasa ingin ada pengen bercanda sama yang lainnya, ingat Tuhan ada hadir di tempat ini. Bayangin kalau ada Presiden SBY di sini, berani nggak kita keluarin handphone chatting-chatting? Nggak berani. Berani nggak kita pakai yang nggak sopan? Nggak berani. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Masa kita mau buka handphone kita di mana katanya kudus, 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 malaikat aja tutup mata, tutup badan. Kita main handphone, chatting, makan permen karet, mengumpat, tidur. Mohon maaf saya harus katakan ini. Tetapi saya ingin ingatkan kembali agar malaikat tidak bersedih. Amin. Agar Tuhan juga tidak bersedih. Baik, seperti saya dengar katanya hari ini ada TO ya, atau tryout ya, benar. Siapa kelas 1 di sini? Kelas 1, oke. Kelas 2 mana kelas 2? Oke, agak lebih banyak. Kelas 3? Wah, kelas 3. Good luck ya, untuk UAN-nya atau setelah ini mau pergi kemana. Baik, tetapi biasanya kalau yang TO ini atau tryout ini biasanya ada ujian seperti itu ya. Nah, dari 2 hari ini, karena memang kita ada di sekolah, yang kita ingin berikan adalah untuk membantu Anda, untuk mengulas kembali apa yang kita katakan, apa yang sudah kita bagikan di sini. Reviewnya ini bukan ujian, tapi kita bantu untuk review, ya. Kita bantu untuk review.
Reviewnya ini gampang. Siapa yang ingat topik hari pertama? Hah? Fashion. Siapa yang love fashion? Oh, jujur aja. Siapa yang suka fashion? Siapa yang suka gotik-gotik? Nggak ada. Siapa yang suka R&B longgar-longgar sampai kedodoran? Hah? Oh, saya dulu suka itu ya. Nanti saya akan saksikan juga. Siapa yang suka olahraga bola? Coba saya lihat. Wah, ini laki-laki semua, mana ceweknya nih? Nggak ada ya, puji Tuhan. Siapa yang suka olahraga basket? Coba saya mau lihat. Wah, nanti saya akan bagi juga kesaksian nih tentang basket nih. Siapa yang suka, mohon dewasa, malu loh sama anak SD ya. Baik, siapa yang suka olahraga badminton? Oke, badminton. Siapa yang suka, waduh banyak olahraga, lompat tali? Lompat tali. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan bahas tentang masalah pakaian. Kita akan review sedikit tentang masalah pakaian. Apa sih masalah pakaian? Saya undang Brother Ir di sini ya. Apa yang kita bahas tentang pakaian? Kita bahas tentang bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan apa namanya? Ya, sesuai dengan Tuhan ya. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau lihat umatnya setengah telanjang di mana mereka tidak telanjang? Kira-kira mau nggak Brother Ir? Tentu Tuhan tidak mau. Tentu Tuhan tidak mau ya. Kita kira yang dulunya pakaian pergi ke berenang, kita pakai ke mall dan kita merasa seksi. Waduh, saya dulu mungkin suka, tapi sekarang saya kayak, aduh, we are our brother's keeper. Kita nih penjaga saudara-saudara kita. Masa kita mau bikin teman kita yang laki-laki berdosa, padahal nantinya cewek-cewek bilang, cowok semua sama aja matanya begini. Tapi kita nggak nyadar kalau kita yang dari SD, SMP, SMA memupuk teman kita itu, kasih pandangan-pandangan yang tidak senonoh kepada dia sehingga terbentuk seperti itu. Tetapi untuk mengingat itu, bagaimana biar kita tidak lupa, kita buat dalam sebuah lagu. Sebab ini, topik ini ada didukung di dalam Alkitab ya. Amin. Ada didukung dalam Alkitab. Ayatnya di mana nih Brother Ir? Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Yesaya 3 Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Apa dikatakan? Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang lehernya ditarik-tarik, dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata. Ada yang sering main kayak gitu, jenjang leher, main mata, dan juga apa? Berjalan dibuat-buat, langkahnya dilenggak-lenggokin biar kelihatan. Aduh. Terus apa dikatakan? Dan apa dibuat-buat langkahnya gemerincing dengan giring-giring kakinya. Siapa yang suka pakai apa gelang-gelang kaki yang ada berincing-rincing? Waktu saya SMA kayaknya ini ngetren banget, semua kayaknya kayak, mohon maaf, saya lihat kayak sapi semua, ada kerincingannya di kaki, dia berjalan seperti itu. Tapi dikatakan sama Tuhan itu apa? Ayatnya dikatakan, maka Tuhan akan membuat batu kepala Sion penuh kudis. Bayangin orang yang suka berjenjang leher, yang pakai ini, yang pakai alat apa namanya ya, dibikin kudis kemana? Ke kepala mereka dan mencukur rambut sebelah kiri mereka. Maksudnya apa tuh Brother Ir? Mungkin ini supaya lebih mengerti, bagaimana kita tahu itu polisi? Seragamnya. Pakaiannya. Betul. Bagaimana kita tahu itu dokter? Karena seragamnya putih Karena Brother seragamnya, Ir. padahal sama-sama manusia, hidung sama, mulut sama. Bagaimana kita tahu itu pelacur? Dari seragamnya. Seragamnya. Aduh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tahu dia itu pengikut Kristus? Dari cara berpakaiannya. Yesus adalah orang yang menyangkal diri. Dia memberikan karakter yang menyangkal diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengasihi orang seperti mengasihi dirinya sendiri. Amin. Dan kalau dilihat di Alkitab, pakaian itu adalah kebenaran Kristus. Iya Nah, betul. sekarang kalau kita mau di hadapan Tuhan dibenarkan, kita harus memiliki karakter Kristus. Jadi pakaian itu adalah karakter kita, ya kan, sekali. sifat dong. Orang mengenal dia baik, sifatnya yang baik kan, bukan namanya. Iya, betul. Bisa saja namanya Yesus, tapi ternyata tukang jualan narkoba. Iya. Atau tukang cendol atau bagaimana Jadi, ya? nah begini, Yesus adalah orang yang sederhana. Dia adalah pengantin pria. Kita semua adalah jemaatnya, alias pengantin wanita. Apakah mungkin seorang pengantin pria yang hidup sederhana, menyangkal diri, datang menjemput wanita yang seperti di ayat ini? Apakah mungkin tuh? Nggak mungkin. Mana mungkin, karena Pakaiannya sama aja beda. gambarnya, dia hidup sederhana terus menikah dengan wanita yang gayanya high class, nggak nyambung. Betul sekali. Intinya adalah kesederhanaan ya, dan Kesederhanaan. kesopanan. Baik, gimana kalau kita nyanyikan ya? Oke, begini nadanya. Bagi semua boleh dengar dulu.
Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan cincin leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Simple? Suka ya lagunya ya. Ini bukan hanya untuk dibuat-buat bagaimana, tetapi ini membantu kita. Sebab nih abang-abang di sini semua udah kalau bisa dibilang rusak otaknya karena ada pengaruh media, pengaruh apa? Pornografi, pengaruh apa? Pengaruh tidur malam, pengaruh bola, udah rusak. Jadi untuk ngafalin ini perlu alat bantuan. Alat bantuannya apa? Menyanyi. Dinyanyikan. Sehingga kalau sekarang kita keluar nyanyi ini mah udah Pasti hafal. masih hafal. Nah, kita ingin ajak kita semua untuk nyanyi ini biar inget topik berpakaian di mana di Yesaya 3 ayat 16 sampai 17. Kita nyanyi bareng ya. Oke, udah ada tahu nadanya ya? Ya, kita kita nyanyi. sama-sama ya. Yuk. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan merincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Tuhan berfirman, Sekali lagi ya. oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, Jangan sombong ya. dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan bermerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Amin. Gampang kan? Firman Tuhan jadinya enak. Jadi pada saat nanti kita lihat ada yang jalan-jalan, saya ingat Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Dinyanyiin, yuk nyanyi bareng. Aduh. Sangat gampang ya mengabarkan Injil ya, puji Tuhan. Nah, Brother Ir, tapi ada orang yang bilang, ini kan gak penting-penting banget. Nggak penting-penting banget ya, lo mau bikin apa aja yang kamu mau bikin, saya apa yang bikin. Walaupun firman itu udah sampai ke dia, itu kira-kira bagaimana tuh? Nggak mau nurut perintahnya Tuhan, gimana? Ada jawabannya. Kalau kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Bagi yang memiliki Alkitab buka ya. Yang memiliki markpen atau marker di garis bawahi ada lagunya tulis kayak gitu. Kita tahu bahwa kemarin bagaimana cara membuat emas? Ingat kan? Nah, saya sengaja tidak memberikan finalize atau hal terakhir. Tahap terakhirnya tahu apa cara untuk membuktikan pembuat emas itu bahwa emas itu benar-benar sudah emas murni? Tahu emas itu siapa, Ki?
kita. Nah, sekarang kita lagi bertumbuh, mendekati dan terus mendekati Kristus dan menyerupai, karakter kita akan menyerupai seperti Kristus. Dan itulah tujuan hidup kita, membentuk karakternya serupa dengan Dia. Apa tahap terakhirnya untuk tahu emas itu benar-benar murni? Bagaimana? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya adalah begini. Saat pembuat emas itu sudah memisahkan dia dari batu, muncullah emas itu tinggal sendiri. Dia akan lihat apakah emas itu seperti cermin memantulkan wajah pembuat emas itu. Itu baru namanya 24 karat murni itu ya? baru emas 24 karat. Nah, mengerti artinya? Saat Yesus melihat kita sudah membentuk karakternya hari demi hari dan Dia melihat bahwa kita sudah menyerupai karakternya, Dia akan memeteraikan kita. Karena orang yang di surga adalah orang yang mengikut Yesus kemana Dia pergi. Amin. Wahyu 14 ayat 4. Itu dicatat. Oke. Mungkin lagu ini kita bisa nyanyikan. Kalau orang yang nggak mau kenal Dia udah dengar tapi tidak mau menurut, bagaimana kejadiannya? Kita akan nyanyikan dalam Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Baik, mohon maaf, ini kami bukan penyanyi-penyanyi profesional, kami hanya ingin menyanyi untuk Tuhan, itu saja. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sangat gampang sekali ya. Gampang ya? Nah, bagi adik-adik yang ingin lagu-lagu ini, kita baru bikin berapa banyak? Udah mungkin hampir 50 kali ya sekarang. Ada 50 lagu, tetapi enggak 50-50-nya juga pagi ini. Jadi kita hanya review untuk yang ini. Nah, ini untuk yang topik yang pertama ya, review yang pertama sebelum kita ke topik kita hari ini. Nah, ada topik yang dibawakan oleh Abang Charlie tadi kemarin ya, tentang perempuan. Bagaimana nih perempuan, bagaimana tentang percintaan, bagaimana media itu bikin perempuan-perempuan ini, saya kan udah dididik dari kecil nonton Little Mermaid, nonton apa tuh, Beauty and the Beast, terus apa lagi, Pocahontas, Toy Story. Pakaiannya yang saya mau contoh adalah yang itu, seksi, pokoknya yang bagian atas kebuka, itu standar saya. Kenapa? Wong dalam hidup saya mungkin berapa banyak yang dihabiskan untuk nonton, itulah standar saya. Bayangkan dari satu hari itu saja setan ambil kecil-kecil bisa ditebak apa yang kita inginkan. Bayangin dari kecil kita dipupuk dari TV tersebut, dari kartun-kartun yang katanya kartun doang.
akhirnya membuat suatu karakter atau satu opini Tanpa kita sadari ya. tanpa kita sadari. Tapi apa yang dikatakan Malik, Alkitab atau firman Tuhan? Matius 5 ayat 28 sampai 29. Dikatakan apa? Kalau kita mau lihat perempuan yang seperti itu bagi laki-laki ya, saya juga pernah di sana. Kalau kita lihat, ini wanita ini boleh juga nih. Atau ini kayaknya Kan kemarin kan kita udah lihat ya, bagaimana hukum Tuhan berlaku bukan hanya perbuatan saja, tapi di Iya. pikiran kita. Neuron apa neuron? Tidak bisa membedakan melakukan dan melihat. Jadi kalau kita melihat pembunuhan, kita menikmati pembunuhan itu, kita sudah sama bersalah di hadapan Tuhan seperti pembunuh. Betul sekali. Baik, kita nyanyiin aja langsungnya untuk mengingat kalau tentang perempuan ini. Ingat lagu ini Matius 28 ayat 9. Bagi mereka yang ada catatan, catat lagu ini. Kalau yang mau rekam silakan rekam. Tapi kalau mau rekamannya kita akan bagikan nanti di belakang sehabis seminar ini ya. Begitu hari Sabda. Oke. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sangat-sangat simpel ya. Jadi kalau ada yang lihat, saya ini ceweknya mungkin lumayan seksi. Bagi cewek-cewek harus koreksi diri ya. Bagi laki-laki juga harus koreksi diri. Ini ibu-ibu guru nih sangat pengen ngebantu. Aduh, nih siswa saya bagaimana nih? Udah disuruh rok panjang tapi pergi ke tukang jahit. Mas, tolong pondekin dong. Biar kenapa dek? Ya biar eksis, biar kelihatan seksi. Cowok-cowok kan suka yang seksi. Padahal kita melanggar firman Tuhan. Tuhan malah jadi sedih. Kenapa? Karena kita membuat ini kalau mohon tenang, karena kita nih sekarang dengan berpakaian seksi, ada yang setuju nggak kalau kita mencuri? Kita nih mencuri perhatian Tuhan, di mana orang harusnya konsentrasi sama Tuhan, kita pakai pakaian seksi di atas lutut, mungkin lebih di atas lutut. Orang yang tadinya mau kebaktian saja di dalam gereja mungkin, kok pakaiannya begini? Yang baca jadi begini. Oke. Kita ini sedang mencuri perhatian Tuhan. Tapi kita sering salahkan, cowok-cowok matanya memang keranjang, memang jelalatan. Tapi siapa yang bikin? Saya nggak salahkan kalian, media yang bikin. Media. Karena kita mengizinkan mata kita untuk melihat hal-hal tersebut. Betul. Tuhan tidak bisa memaksa kita, tapi kita yang menggunakan hak memilih kita untuk mengisi hal-hal yang kotor masuk di otak kita. Malah kita harusnya berbahagia kalau memang semuanya ini kita sudah lepas ya. Iya. Seperti dengan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, Brother Ir. Ya, dan memang tugas kita pun saat kita terbuka itu, kita mau ajak anak-anak muda. Saat kalian mengerti ini, tanggung jawab sudah di tangan kalian, karena kalian sudah tahu pengetahuan itu. Betul. Ya, kalian punya tugas untuk menghidupkannya dan juga menjadi terang dan garam bagi sahabat-sahabat kalian juga. Iya. Buat perubahan Kerampul ini menjadi sekolah Tuhan yang benar-benar mengikuti Kristus. Betul. Kadang-kadang kita bilang, saya orang muda, saya mau bikin apa aja. Orang di Alkitab ditulis, orang muda bikin aja apa yang kamu mau lah. Stop sampai di situ. Tuh Alkitab kasih tahu, saya mau rok pendek, saya mau pakai high heels, saya mau pakai gincu apa, terserah saya. Ini masa saya mau bikin apa yang saya mau. Tapi kalau kita lihat Pengkhotbah 11 ayat 9, bagaimana? Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Kita nyanyi aja ya Pengkhotbah 11 ayat 9. Gimana Brother Ir? Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukaria
bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Kita akan dibawa ke pengadilan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Baik, kita sudah tahu apapun yang kita lakukan, sekarang kita bisa lakukan apa saja. Mungkin kalau yang belum tahu, mungkin Tuhan akan bilang, oke, kamu belum tahu. Tapi sekarang, mohon tenang. Tapi sekarang kalian sudah tahu cara berpakaian yang Tuhan senang. Cara tontonan yang Tuhan senang. Sekarang Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita semua, perempuan dan laki-laki di tempat ini nanti pada masa pengadilan. Terserah Anda, semua ini pilihan, tidak ada yang dipaksakan. Tentang media, bagaimana ini berakhir? Ini kayaknya media ini ada hubungannya dengan, kalau kita lihat iklan, ada hubungannya sama uang ya. Tanpa disadari semuanya ini merujuk kepada uang, kepada ketamakan terhadap uang. Keduniawian. Padahal kita tahu, Tuhan katakan bagaimana? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu tolong dijelaskan bagaimana arti sebenarnya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada pengertian yang lainnya enggak? Tuhan ingin melatih kita supaya tidak binasa. Karena Dia tidak bisa memaksa kita. Tahu kuk yang katakan pikulah kuk sebab kuku ringan. Adik-adik ada tahu apa itu kuk? Ada yang pernah lihat kuk enggak? Ada yang mungkin bilang tongkat ya. Ada yang mungkin. Tapi kalau pernah lihat bajak sawah ada 2 kerbau, apa yang menyatukan 2 kerbau itu? Kuk. Semacam balok di atasnya untuk mengikat dia. Itu Ada kuk, 2. ya? Nah, satunya Yesus dan satunya kita. Yesus memikul lebih berat beban kehidupan kita. Kadang kita merasa kita berat Tuhan, sebenarnya ringan. Tapi kita tidak mengerti bahwa kalau saat kita memikul kuknya, maka pekerjaan Dia akan sama pekerjaan kita, kehidupan Dia akan menjadi kehidupan kita. Betul. Penyangkalan diri Dia akan menjadi penyangkalan diri kita. Kalau kita tidak peduli dengan hal seperti itu, kita sama aja menipu diri. Kita senang jadi seorang munafik. Kita memakai label Kristen, mau Kristen A, B, C, D, Z, tapi bagaimana kalau dia memuliakan Tuhan Yesus melalui karakternya? Itulah benar di hadapan Bapa. Ada yang sering bilang, saya ini Kristen, pakai kalung gede-gede sampai ke pinggang mungkin. Ada yang tatuan, I love Jesus. Ada yang pakai anting gede gini, love Jesus. No. Tapi pegang alkohol, tapi pegang rokok. Apakah dia tahu sebagai orang Kristen dia harus menjaga, dia tahu tubuhnya ini adalah Ka'bah Allah yang harus dirawat. Waduh, sayang-sayang ya. Ya, betul. Oke, ini kita tentang masalah uang ini kita nyanyikan dulu di Ibrani 13 ayat 5. Masalah uang ada yang kelas 3, pokoknya habis tamat saya mau ambil jurusan yang bisa menghasilkan banyak uang buat saya. Karena kalau ditanya, kalian setelah tamat sekolah yang kelas 3, kalian kuliah, setelah kuliah kalian kerja di perusahaan bonafit, pasti di pikiran kalian itu adalah uang. Jangan membohongi diri. Tapi saya mengerti media yang kita tonton dari kecil itu yang membentuk, memberikan pesan alam bawah sadar kita, pesan tersembunyi bahwa kita dilatih untuk mencintai dunia. Untuk mencintai uang. Ini ayat ini biar untuk mengingatkan kita. Bagaimana brother ya? Janganlah kamu menjadi hamba uang.
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Tuhan sangat jelas berfirman kepada kita. Apakah kita mau bilang Tuhan itu bohong? Enggak kan? Segala firman dikatakan adalah Betul. Dan betul. kebenaran. Dikatakan jangan jadi hamba uang, jangan khawatir tentang masalah uang. Apalagi konsentrasinya hanya uang-uang. Kenapa? Kebutuhanmu Dicukupkan. akan dicukupkan. Ini yang terjadi sama saya dulu. Mungkin saya mau kasih kesaksian sedikit. Dulu saya pernah bekerja. Ini saya bukan mau panggilan untuk bagaimana tidak, tapi ini kesaksian saya. Dulu saya bekerja. Waduh, Tuhan mempercayakan kepada saya pekerjaan itu, tetapi saya tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan pekerjakan saya bekerja di satu perusahaan yang cukup bagus, dengan gaji yang sangat-sangat cukup bagus, dengan fasilitas yang sangat-sangat cukup bagus, dengan semua apa yang saya inginkan, bukan saya butuhkan, yang saya inginkan ada dikasih. Mau pergi kemana? Nah, mau pergi ini, mau pergi ini, anak buah ini, tinggal suruh, tinggal tunggu, tinggal tunjuk. Tetapi sebenarnya Tuhan pada waktu itu mempercayakan saya, Joshua, harusnya kamu jadi terang di tempat ini. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Saya menyalahgunakan. Saya kira ini semua karena memang saya sudah capek-capek sekolah. Saya dapat ini karena memang usaha saya untuk melobi bos-bos saya yang notabene orang-orang Filipina waktu itu. Saya gampang nih lobi-lobi orang Filipina, gampang lobi-lobi orang Australia. Lobi gampang dapat. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain yang saya nggak bisa lihat. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tuntun saya untuk melayani Dia full time. Bukan saya mengajak Anda untuk tidak perlu bagaimana masuk, tidak. Saya tidak pernah. Tapi yang saya ingin bagikan adalah begini. Sangat indah, sangat indah melayani Tuhan. Semua kebutuhan saya yang gak pernah saya pikirkan waktu saya bekerja di dunia pada saat memiliki uang banyak, diberikan sama Tuhan. Yang paling saya rasakan adalah kebutuhan yang saya gak pikir saya perlu, tapi Tuhan berikan, tahu apa? Kesehatan. Tahu saya dulu beratnya berapa? Saya dulu beratnya 105 kg. Ini berapa karung beras itu? 4. 105 kg. Saya makan setiap hari karena memang saya kerja di pedalaman, makanannya memang harus daging. Akhirnya saya makan steak, saya makan spaghetti, saya makan burger, itu menu setiap hari. Sayur sangat sedikit saya nggak sentuh. Ngapain sayur ini, makanan kampung? Menurut pemikiran saya. Saya minum jus, pokoknya jus apa? Jus apel, jus sirsak, ini jus. Hanya orang kaya menurut saya, hanya orang yang berduit aja nih yang minum kayak gini tiap pagi. Jusnya itu bukan hanya buah, tambah gula pasir putih mungkin 1/4 dari itu, minum. Akhirnya membengkak. Apa yang terjadi? Saya kena serangan jantung ringan. Setiap saya kerja, bagian kiri dada saya sangat sakit. Saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan,
apa yang saya lakukan? Saya gereja kok kalau di sini kalau sempet. Ini kalau sempet, soalnya di tengah hutan mau pergi ke gereja kemana? Kendaraan susah, kalau sempet aja. Tuhan saya udah menguduskan sahabat, tapi kalau ada telepon on call, Yosua tolong bikin ini, oh iya. Kompromi. Yang saya lakukan itu. Tetapi orang melihat di luar, wah kamu udah kerja bagus, kamu udah ini punya uang, ayo cepatlah kawin emang. Semua yang dipercayakan Tuhan saya salah gunakan. Dan saya nggak mau hidup sampai saya tua menggunakan semua yang ada itu. Itu semua salah. Ini kesaksian pribadi saya, bukan ingin menyamaratakan semuanya untuk membuat semua orang mengikuti, tidak. Saya ingin bersaksi kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Dia bisa mengubahkan saya. Untuk masalah media, saya juga ingin bersaksi sedikit saudara Ir. Untuk masalah media, siapa yang nonton, saya mau tanya, berapa hari kalian nonton satu hari? Berapa? 4 jam. Berapa di sini? 5 jam. Berapa di sini? Coba tebak saya nonton satu hari berapa jam? Berapa? Saya nonton satu hari 10 sampai 16 jam. Kalau kalian lihat presentasi dari Brother Ir kemarin, kerusakan yang terjadi apabila kita mengotori pemikiran kita adalah permanen. Saya bisa saksikan itu benar. 10 sampai 16 jam, apa yang Anda harapkan dari orang yang nonton TV 10 sampai 16 sehari? Sehari loh. Kalau 1 tahun mungkin udah berapa ratus ribu jam saya nonton di depan TV. Efeknya, saya nggak bisa konsentrasi. Efeknya, saya nggak bisa menghafal sampai saya harus bikin lagu atau harus bikin lagu untuk menghafal firman Tuhan. Firman Tuhan loh. Kerusakan permanen, saya bisa katakan iya, kerusakan permanen. Apa yang saya lakukan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau ini. Waktu saya masih kerja di sana, saya waktu itu kerja di Kalimantan. Waktu saya kerja dapat off 2 minggu. Saya kerja penuh 2 minggu, saya akan menikmati dunia. Perusahaan kasih. Oke, kamu liburan 2 minggu tanpa akan disentuh. Selama 2 minggu ini apa yang saya lakukan? Saya pergi ke bioskop. Ini, sangat memalukan, tapi tolong jangan ditiru. Saya pergi ke bioskop jam 12. Saya beli tiket dari jam 12 sampai jam 9 malam. Film apapun itu. Ya, movie freak. Betul-betul movie freak. Film apapun itu. Saya di dalam tuh bisa lihat sehingga daya imajinasi saya kalau mau ditakar daya imajinasi saya sangat-sangat tinggi. Kalau orang mau ngomong, tolong, kamu lihat mobil, di pikiran saya mobil, transformer dari kuning jadi robot. Jadi saya nggak bisa konsentrasi sama apa yang dibilang. Oh iya saudara-saudara, adik-adik, sangat jelas itu merusak otak. Ada yang katakan, tolong hafal gini. Tolong angka film numbers ini adalah bintangnya adalah siapa, Jim Carrey, wah lucu gini segala macam. Oh ada film Mask dan segala macam. Pada saat dia bicara, sudah sangat rusak. Padahal Anda tahu frontal lobe, otak depan adalah di mana Tuhan berdiam. Saya rusak tempat berdiamnya Tuhan. Selama 29 tahun. Saya masih ingat dulu waktu saya masih di sini ada Bapak Simanjuntak di sini. Anaknya dari Bapak Pendeta Simanjuntak ini adalah teman baik saya dulu waktu kecil. Yang saya lakukan di sini adalah apa? Kalau pergi ke sini hanya saya mau kejar TV. Karena dulu kami tidak punya TV ini, TV berwarna. Yang hanya kejar kemanapun kalau saya pergi, saya mau pergi karena saya mau nonton TV. Orang tua saya sudah benar, nggak entertain saya dengan televisi dan apa. Tetapi kalau saya pergi